Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Umum ISEI. Kepada Bapak Peri Warjio, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Mas Adinda Bimo, ya Jaki. Terima kasih kepada seluruh pengurus pusat, pengurus cabang, terutama yang barusan dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita bersama telah melakukan pelantikan untuk pengurus cabang yang ISEI yang tadi barusan kita lakukan. Yang pertama dan utama, kami sampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang tadi barusan kita lantik. 3 pesan terutama kepada seluruh pengurus. Yang pertama adalah mari kita terus perkuat ISEI kita yang semakin ABG, suatu wadah para ekonom, baik representasi dari akademisi, dari dunia usaha, bisnis, dan dari sisi pengambil kebijakan governance. Karena itulah dengan semakin ABG, ISEI bisa semakin berperan untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian. Pesan yang kedua, mari kita semuanya pengurus ISEI, baik di pusat maupun terutama di daerah-daerah, terus semakin aktif untuk menggagas, melakukan suatu diskusi maupun rumusan-rumusan kebijakan untuk turut serta memajukan perekonomian di masing-masing daerah, sehingga betul-betul ISEI bisa semakin berkontribusi nyata, tidak hanya secara nasional, tapi juga secara ke masing-masing daerah. Yang ketiga adalah mari kita sukseskan sidang pleno yang insya Allah kita lakukan di Bengkulu pertengahan September yang akan datang. Pada pertengahan Agustus, kami di pengurus pusat bersama juga Bu Retno sudah mempersiapkan semuanya. Mari kita semakin sukseskan sidang pleno di Bengkulu ini yang semuanya juga sudah disiapkan, tidak hanya penyelenggaraan acaranya tapi juga berbagai acara-acara dari seminar nasional, seminar internasional maupun juga sidang pleno ini, sehingga betul-betul ISEI itulah wadah kita bersama, semuanya berkontribusi dan susah kita semakin memperkuat ISEI. Barangkali itu adalah 3 pesan utama kepada para pengurus, terutama yang barusan dilantik, dan juga kepada kita semua, termasuk saya sendiri, untuk mengingatkan bagaimana kita semakin memperkuat ISEI. Nah, untuk itu, maka pada sore ini, kalau boleh saya ingin memberikan sharing mengenai perkembangan dan prospek ekonomi kita dan berbagai langkah-langkah kebijakan yang terus diambil khususnya dari Bank Indonesia. Kalau boleh slide-nya bisa ditayangkan dan nanti bisa dibagikan kepada seluruh pengurus dengan judul Prospek Ekonomi Indonesia dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia. Slide berikutnya, kita terus terang memang menghadapi kondisi global yang memang terus semakin tidak menentu, dan karenanya kita semua di pusat maupun di daerah perlu kita terus memperkuat langkah-langkah bersama untuk memitigasi dampak rambatan dari perekonomian global. Dari perekonomian global ada setidaknya 4 hal yang harus kita cermati. Satu adalah pertumbuhan ekonomi global yang menurun. Tahun ini kita perkirakan 2,7 dan tahun depan 2,8. Tetapi terjadi pergeseran sumber-sumber pertumbuhan. Amerika tetap akan kuat, sementara negara lain, Cina yang kemudian juga melambat,
Jepang juga belum pulih, kemudian juga di Eropa juga belum pulih. Sementara sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia dan India terus menunjukkan perbaikan. Inilah pergeseran sumber-sumber pertumbuhan yang akan berdampak pada kinerja ekspor, khususnya ekspor kita ke Cina, maupun juga berbagai dampak terhadap kondisi ekonomi kita di dalam negeri. Yang kedua, inflasi global yang masih relatif tinggi. Di Amerika juga masih tinggi dan di sejumlah negara lain. Inflasi global tahun ini di 2023 masih tinggi 5,2%, tahun depan ada 3,7%. Nanti kita diskusikan bagaimana bersyukurnya Indonesia bahwa inflasi itu rendah di Indonesia. Yang ketiga, bahwa suku bunga Fed Fund Rate itu tetap akan tinggi. Tahun 2023 ini kemungkinan bisa 5,5, bisa kemudian naik juga menjadi 5,75. Ini masih terus kita cermati kemungkinan apakah Fed Fund Rate akan naik September dan juga November. Mungkin ya, mungkin tidak, tapi setidaknya itu akan tetap tinggi di tahun 2023. Di tahun 2024 pun juga perkiraannya masih tinggi 5%, baru kemungkinan akan mulai turun di semester 2 tahun depan. Jadi kita akan menghadapi suku bunga tinggi dan karenanya itu berdampak bagaimana investasi portfolio ke negara emerging market dalam masuk Indonesia itu menjadi tidak pasti. Yang keempat adalah dolar Amerika yang tetap kuat. Pada hari ini diperkirakan bahwa dolar itu indeksnya adalah 104,3, pernah melemah jadi 101, tapi ini menguat lagi karena negara-negara lain yuan juga melemah, yen juga melemah, Eropa juga melemah, dan ini berdampak tugas kita bersama termasuk Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah untuk melindungi ekonomi kita. Ini adalah 4 tantangan global yang kita hadapi dan kita harus bersama menghadapinya, memitigasinya baik di pusat maupun di daerah. Slide berikutnya kita bersyukur bahwa kuncinya adalah sinergi dan juga bagaimana konsisten mengambil kebijakan dan berbagai inovasi-inovasi kebijakan yang kita perlu lakukan. Kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun ini 5,17, triwulan 3 ini kami perkirakan sekitar 5,11, 5,15, dan keseluruhan tahun 4,5 sampai 5,3, bisa sedikit lebih tinggi dari 5%. Dan ini kalau dibandingkan negara lain, kita bersyukur bahwa sumber pertumbuhan konsumsi domestik, investasi, khususnya non-pangan di dalam negeri masih terus mendukung sumber pertumbuhan kita. Tahun depan kita perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi 4,7 sampai 5,5%, lebih tinggi dari tahun ini. Berbagai daerah yang sumber pertumbuhannya dari ekspor termasuk di wilayah timur itu cukup bagus. Tetapi juga sumber pertumbuhan kita dari konsumsi swasta dan terutama di sektor-sektor jasa, perdagangan, gudang, akomodasi, makanan, minuman, maupun sektor-sektor yang di jasa. Ini karena apa? Para milenial kita memang semakin menjadi pendukung untuk konsumsi kita, meskipun belanjanya itu nilainya tidak besar sekali, tapi volumenya sangat besar. Perdagangan retail itu menjadi kunci ekonomi kita yang bergerak di sektor jasa. Perlu dicatat, sektor tersier jasa kita sudah mencapai 45% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara 55% adalah sektor primer maupun sektor sekunder. Jadi inilah fenomena baru bahwa sektor perdagangan, sektor retail, sektor yang memang jasa itu menjadi sumber pertumbuhan, dan disinilah ICI perlu juga mendorong bagaimana sektor jasa ini di berbagai daerah khusus yang untuk kaum milenial menjadi terus tumbuh.
Kita bersyukur inflasi kita sangat rendah. Bulan lalu itu rendah, hanya 3,1%. Tahun ini kita perkirakan bisa 3% atau bahkan 2,9%, sehingga di dalam kisaran sasaran kita 2 sampai 4%. Kenapa kita rendah inflasinya? Satu, karena memang konsistensi kebijakan Bank Indonesia. Kedua, rupiah yang stabil sehingga imported inflasinya rendah, tapi juga pola dari ekonomi kita yang ke jasa, yang ke retail, dan inilah marketplace, perdagangan secara digital itu menurunkan harga-harga di samping perdagangan yang di sektor-sektor yang memang perdagangan yang sekarang jaringan dari mart-mart ataupun juga toko-toko yang memang menjual dengan harga yang lebih regulasi, apalagi marketplace yang memang persaingan harganya semakin lama semakin rendah. Tahun depan insya Allah inflasi kita bisa dijaga di sasaran 2,5 sampai plus minus 1% atau 1,5 sampai 3,5%. Dengan inflasi yang rendah, konsumsi kita, rakyat kita juga semakin daya belinya meningkat. Kemudian ketahanan sektor eksternal kita cukup bagus. Terima kasih kepada sektor ekspor kita sehingga transaksi berjalan rendah, nilai tukar kita Bank Indonesia terus melakukan stabilisasi sehingga itu mendukung pertumbuhan ekonomi kita dan juga stabilitas moneter sistem keuangan kita. Cadangan devisa kita juga relatif tinggi. Kredit perbankan juga tumbuh cukup bagus. Tahun ini kita berikan 9 sampai 11% dan tahun depan 10 sampai 12% yang terus meningkat, dan tentu saja Anda menjelaskan berbagai kebijakan-kebijakan yang terus kita ambil. Slide berikutnya saya sampaikan inilah bauran kebijakan Bank Indonesia, di mana kebijakan Bank Indonesia tidak hanya suku bunga di sektor moneter, tapi juga bagaimana kita menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, kecukupan cadangan devisa dengan langkah-langkah kebijakan yang kami teruskan untuk pro stability melalui kebijakan suku bunga yang diperkuat dengan stabilisasi nilai tukar dan kecukupan cadangan devisa. Tapi kami juga terus mendukung kebijakan-kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, antara lain dengan kebijakan makro prudensial yang pro growth yang terus dilakukan dengan insentif-insentif yang terus dilakukan di samping digitalisasi pembayaran, pendalaman pasar keuangan, pengembangan UMKM, ekonomi keuangan syariah untuk pertumbuhan ekonomi yang semuanya adalah pro growth. Inilah inovasi-inovasi yang kami lakukan agar kita semuanya bisa menjaga stabilitas harga, stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara rinci beberapa kebijakan, slide berikutnya di bidang kebijakan moneter, kami sudah berbagai bulan ini sejak Januari yang ini kami tetap mempertahankan suku bunga 5,75% di tengah negara-negara lain yang terus menaikkan suku bunga karena inflasinya sudah rendah dan terjaga rendah seperti tadi sampaikan. Tapi kami juga perkuat dengan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi spot maupun forward. Terus juga ini DHE kita dorong, nanti kami jelaskan implementasi dari DHE SDA maupun juga koordinasi pusat daerah untuk pengendalian inflasi pangan. Untuk kebijakan makro prudensial kami juga terus lakukan insentif kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas termasuk untuk UMKM dan juga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia untuk mendorong UMKM dan KUR. Untuk sistem pembayaran terus dilakukan dengan digitalisasi, dengan KRIS, BI Fast maupun yang lain, termasuk juga kerjasama ASEAN 5 dan bahkan sekarang diperluas kepada ASEAN dan negara lain untuk QR, fast payment maupun yang lain-lain, elektronifikasi transaksi keuangan daerah, bansos maupun yang lain-lain juga dalam proses untuk digital rupiah dalam proyek Garuda.
Secara rinci, slide berikutnya kami jelaskan beberapa kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 ini, bahwa devisa hasil ekspor dari sumber daya alam itu harus disimpan dalam rekening falas di perbankan atau sistem keuangan dalam negeri minimal adalah 3 bulan, dan itu digunakan untuk pendanaan ekonomi kita dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sektor keuangan kita. Oleh karena itu, kami juga sudah mendukung kebijakan pemerintah ini dengan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia, di mana bahwa devisa hasil ekspor dari sumber daya alam ini bisa ditempatkan di sistem keuangan dan untuk pembiayaan ekonomi kita, termasuk pembiayaan ekspor melalui 7 instrumen, yaitu yang satu, rekening khusus di HESDA dalam valuta asing; kedua, instrumen perbankan berupa deposito valuta asing; tiga adalah instrumen lembaga pembiayaan ekspor Indonesia berupa promissory note valuta asing, maupun juga instrumen Bank Indonesia berupa term deposit falas DHE yang mencakup untuk TD falas DHE maupun yang dikonversi menjadi swap. Juga pemanfaatan atas instrumen penempatan ini bahwa tadi rekening falas atau deposit falas bisa digunakan untuk agunan kredit rupiah, bisa digunakan underlying transaksi foreign exchange swap antara nasabah dengan Bank Indonesia, maupun juga underlying transaksi swap lindung nilai dari bank ke Bank Indonesia. Dan ini kami mendukung kebijakan pemerintah dalam PP 36 2023 ini, di mana devisa hasil ekspor sumber daya alam semakin banyak digunakan untuk pembiayaan ekonomi dalam negeri. Sudah dikeluarkan ketentuannya, akan mulai efektif 3 bulan sekitar November, dan diharapkan mulai Desember nanti kurang lebih sekitar 8 sampai 9 miliar devisa hasil ekspor setiap bulan bisa kemudian disimpan dan bisa digunakan di dalam negeri, sekitar 30% dari devisa hasil ekspor sumber daya alam tadi. Slide berikutnya, kami juga terus mendorong insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas berupa tambahan likuiditas secara besar dari 108,4 triliun menjadi 156,3 triliun, dan ini bisa menambah 47,9 triliun kepada perbankan likuiditas agar perbankan lebih banyak menyalurkan kredit untuk sektor-sektor, yaitu hilirisasi minerba, dua adalah hilirisasi non minerba, yaitu pertanian, peternakan dan perikanan, yang ketiga perumahan termasuk perumahan rakyat, dan juga pariwisata yaitu hotel, restoran, dan juga untuk kebutuhan makanan. Ini yang kami terus kita lakukan juga untuk UMKM, KUR, ultra mikro, untuk inklusi dan ekonomi keuangan hijau. Itulah kenapa saya sebagai Ketua Umum IC terus mendorong para pengurus cabang di IC di berbagai wilayah bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK maupun otoritas Pemda, perbankan, asosiasi, untuk bagaimana ikut bersama mendorong sektor-sektor ini, khususnya untuk UMKM, pertanian maupun mikro, ekonomi keuangan hijau, sehingga ini betul-betul bisa meningkatkan ekonomi kita. Slide berikutnya, tapi juga berkaitan dengan digitalisasi, bagaimana digital kita, ekonomi keuangan digital bertumbuh sangat cepat. Misalnya jasa perbankan secara digital tumbuh sangat cepat sekali, demikian juga penggunaan uang elektronik maupun juga kris yang terus menjadi peningkatan, termasuk juga e-commerce yang tumbuh 53% dan juga penggunaan BI PAS yang terus meningkat. Karena ini era baru di bidang digital yang terus kita kembangkan, tidak hanya di dalam negeri tapi juga kerjasama di bawah kepimpinan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini. Pada minggu lalu di tengah-tengah pertemuan
Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral se-ASEAN, kita menyepakati untuk memperluas cross border atau kerjasama antar negara sistem pembayaran dengan sejumlah negara, yaitu antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand yang terus diperluas, bahkan Vietnam pun juga sudah mulai akan bergabung dan terus akan kita tingkatkan sehingga ASEAN menjadi konektivitas ekonomi keuangan digital secara nasional. Itulah beberapa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada seluruh pengurus-pengurus ICI di berbagai wilayah. Terus kita bisa tingkatkan. Mari kita terus satu, memperkuat ABG kita, dua, memperkuat dan mendorong ekonomi secara nasional dan di daerah untuk mendukung ekonomi kita. Yang pertama adalah tentu saja hilirisasi, tidak hanya minerba tapi juga pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga digitalisasi dan juga ekonomi hijau. Dan tentu saja mari datang ke Bengkulu 14, 15, 16 September yang akan datang. Mari kita sukseskan sidang pleno ke-23 ICI di 2023 ini, karena ICI adalah milik kita bersama, maju untuk berkontribusi bagi ekonomi kita secara nasional di daerah untuk kesejahteraan rakyat. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Mohon izin Bapak, selanjutnya kami mohon perkenan dan kesediaan untuk sesi diskusi. Untuk sesi diskusi kiranya dapat dibuka untuk berapa pertanyaan Bapak? 3 pertanyaan singkat barangkali Pak? Silakan, 3 pertanyaan. Baik, kami silakan kepada Bapak Ibu hadirin yang hendak menyampaikan pertanyaannya dapat meng-unmute mikrofon. Kami silakan Bapak dan Ibu. Juga kami persilakan jika ingin menyampaikan pertanyaannya dapat melakukan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Dari ICI Cabang Malang, ICI Cabang Pekanbaru. Kami silakan terlebih dahulu kepada ICI Cabang Malang. Silakan Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peri, terima kasih sekali atas paparannya yang saya pikir sangat menginspirasi sekali dan memberikan optimisme terhadap perekonomian Indonesia ke depan. Pertanyaan kami, Pak Peri, bagaimana kontribusi kebijakan yang mungkin Bank Indonesia dan bisa kita lakukan di ICI terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif yang begitu masif. Kemudian yang kedua, terkait dengan CBDC, Central Bank Digital Currency, yang sudah mulai banyak didiskusikan. Sejauh mana hal ini juga akan terimplementasi dan kira-kira apa challenge yang akan kita hadapi. Demikian, terima kasih Pak Peri. Baik, terima kasih dari pertanyaan ICI Cabang Malang. Selanjutnya kami silakan dari ICI Cabang Pekanbaru. Silakan Bapak. Mohon maaf, sepertinya suaranya belum terdengar, Bapak. Sudah kedengaran? Ya. Oke. Terima kasih. Dari berdasarkan penjelasan disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa kondisi fund rate-nya atau interest rate mungkin akan mengalami peningkatan. Kita tahu bahwa hampir seluruh sektor bisnis kan yang paling mengandung resiko tertinggi itu adalah di sektor pertanian, Pak. Pertanian. Nah, kemudian dengan tren harga komoditas yang terus mengalami penurunan, nah kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia itu dalam rangka mengantisipasi harga komoditas yang terus menurun, ditambah lagi dengan interest rate yang terus meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari IC cabang Pekanbaru. Selanjutnya kami silakan, ini sudah disampaikan juga melalui kolom chat. IC cabang Salatiga, silakan Bapak. Baik, kami mohon izin untuk membacakan saja pertanyaan dari IC cabang Salatiga. Bagaimana strategi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia menjelang pemilu? Mungkin itu Bapak Gubernur, 3 pertanyaan yang telah disampaikan. Dengan hormat kami persilakan Bapak Gubernur. Terima kasih kepada kawan-kawan dari SEI Malang, Pekanbaru, dan juga Salatiga. Ini Pak Anggito dan seluruh pengurus pusat ini menunjukkan bahwa isi itu milik kita bersama. Jadi betul-betul kita kontribusi aktif untuk bersama-sama memikirkan, merumuskan, dan ikut juga memajukan ekonomi kita. Nomor satu, bahwa tadi saya sampaikan 45% ekonomi kita itu adalah sektor jasa sekarang Pak Anggito. Hanya 55% itu sektor primer sama sekunder. Kenapa? 70% dari penduduk kita adalah milenial. Dan para milenial ini semakin lama tingkat pendapatannya semakin tinggi. Semakin tinggi dan mereka umumnya adalah pola konsumsinya adalah jasa dan juga untuk ekonomi kreatif. Jadi tepat sekali tadi pertanyaan dari rekan dari ICI Malang. Kalau saya kemarin di Surabaya, itu juga saya tanya waktu pelantikan ICI di Surabaya, pertanyaannya anak-anak yang muda sekarang itu lebih banyak ingin menjadi wirausaha, mengembangkan ekonomi kita yang kreatif. Misalnya kemarin ingin mendirikan food and beverage cafe, bahkan juga ingin mendirikan suatu travel, suatu kemudian bahkan adalah untuk butik. Ini anak-anak muda sekarang itu memang, mohon maaf nih Bu Retno, nggak banyak yang pengen jadi rektor sama dekan gitu loh. Jadi inilah dunia baru yang memang dunia ekonomi kreatif, dan inilah ICI ABG-nya semakin kuat, apalagi di Malang, di Jogja, di berbagai daerah itu bahkan ekonomi kreatif itu sangat berkembang. Apa yang kita sebut ekonomi kreatif? Tentu saja pertama banyak berkaitan dengan dunia-dunia seperti tadi, food and beverage, travel, entertainment, yang seperti itu. Sehingga UMKM yang seperti itu yang bentuk-bentuknya adalah memang berhubungan langsung dengan tingkat konsumsi kita, makanan, minuman, entertainment, jasa-jasa, traveling, bangsa seperti itu. Nomor satu. Nomor dua, unit usahanya memang tidak besar. Umumnya adalah small medium enterprises. Kewirausahaan menjadi penting. Ciri yang ketiga adalah menggunakan sarana digital. Apalagi di Malang itu sangat bagus untuk di Jogja juga Pak Anggito, yang banyak sekali startup ya, itu yang memang itu adalah dunia zaman now ya. Zaman now adalah seperti itu. Saya kemarin sangat, Pak Eko ada kemarin di Surabaya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, seperti hal bagaimana Pak kalau saya ingin mendirikan suatu food and beverage cafe gitu, kopi gitu. Seperti itu Pak Anggito ya. Kemudian bagaimana untuk travel, bagaimana untuk menjadi fashion, hal-hal yang seperti itu gitu. Dan banyak yang mereka kemudian ingin dengan sarana digital, startup, apps dan seperti ini. Barangkali kita dari kampus ya, di berbagai kampus itu di sini Jogja, Malang, saya yakin juga di Bengkulu maupun di tempat-tempat lain, ini di Sulawesi, inilah dunia-dunia anak-anak sekarang yang terus ingin mengembangkan ekonomi kreatif. Di sini Bank Indonesia, silahkan nanti para pengurus ICI, ada kawan-kawan dari BI untuk bisa ikut untuk mensukseskan KRIS, mensukseskan BI Fast, mensukseskan berbagai pengembangan apps untuk digital di berbagai daerah, sehingga UMKM zaman now
adalah UMKM yang berkaitan dengan tadi ekonomi kreatif, small but beautiful enterprises but digital. Barangkali ini yang harus kita dorong dari sisi IC di berbagai daerah. Nomor dua adalah bagaimana kita menjaga stabilitas, baik stabilitas ekonomi, stabilitas juga di berbagai daerah dalam mengatasi tadi dari sisi global, bahwa pertanian itu memang menjadi tulang punggungnya ekonomi kita. Tapi pertanian seperti apa? Kita tidak lagi bisa memikirkan atau pertanian yang mungkin tradisional. Kami pun, Bank Indonesia, Pak Anggito, dan Ibu sekalian juga banyak mengembangkan masalah pertanian dengan agri farming, hidroponik. Kemudian hal-hal yang seperti itu yang memang ada ke esensi-esensi dari kreativitas dan juga digital. Yang kedua adalah hilirisasi. Kemarin kita juga bicara bagaimana untuk proses produksi dari pertanian. Tidak hanya beras tapi juga rempah-rempah maupun yang lain. Di sini barangkali lagi-lagi ekonomi kreatif untuk kalangan-kalangan muda itu bisa dikembangkan. Bagaimana kemudian berbagai hilirisasi dari pertanian. Jadi mungkin pola pikir kita tidak pertanian dari tradisional tapi juga berkaitan dengan hilirisasi. Lagi-lagi juga mengembangkan nanti dikaitkan dengan kewirausahaan, unit usaha yang lebih kecil dan juga memasukkan digital. Barangkali itu yang harus dilakukan. Salah satu Pak Anggito dan Ibu sekarang, kenapa inflasi kita rendah? Tidak hanya kebijakan suku bunga, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah, tapi juga gerakan nasional pengendalian inflasi. Tapi barangkali mungkin Pak Anggito dan kawan-kawan dari akademisi bisa meneliti struktur dari ekonomi kita dengan yang ke jasa-jasa itu dan juga masuknya platform-platform e-commerce, commercial commerce yang semakin melengkapi dari mart-mart itu. Rupanya harga-harga, perbedaan disparitas harga barang-barang itu antar daerah itu semakin kecil. Kecuali beras, cabai, beberapa hal. Tapi yang lain-lain itu adalah lebih rendah dengan jejaring network dari mart-mart itu. Tapi adanya marketplace itu juga semakin cepat. Dulu saya salah satunya suka mangga gitu ya. Dulu kalau saya beli mangga gitu ya, kan harus ke pasar. Tapi sekarang hanya dengan HP, mangga tidak lebih dari 2 hari udah sampai gitu. Apalagi enggak tahu kalau dari Bengkulu, Bu Retno, ada durian enggak yang bisa dikirim. Jadi sekarang itu adalah begitu. Dan dulu harganya kan mahal. Tapi sekarang marketplace, commercial place, bahkan juga berbagai yang kemudian Instagram segala macam, itu adalah sarana pemasaran yang sangat cepat. Barangkali dulu kalau ingin durian dari beras lagi segala macam harus ke Medan. Sekarang beli durian pun dengan HP, dengan Instagram itu lebih cepat. Itu harganya cepat sekali turun, kecuali untuk beberapa durian yang memang itu memang masih mahal ya, masih langka. Tapi yang lainnya mudah. Kelapa, air kelapa, segala macam untuk kebutuhan sehari itulah harga-harga yang terus semakin lagi-lagi kembali ke pertanyaan tadi, pertanian itu yang kita maksud pertanian zaman now. Bagaimana satu proses hilirisasi lebih lanjut, value added-nya lebih meningkat. Dua adalah kita memikirkan small but beautiful. Entrepreneurship, usaha-usaha yang kecil tapi besar. Dan memasukkan juga milenial. Dan disinilah dunia digital menjadi sangat penting. Saya juga sering membeli, kemudian UMKM BI itu di mana-mana ada. Termasuk dari Meduro, itu juga ada. Begitu cepat. Dulu kan mahal ya.
sekarang itu begitu mudah maupun dari berbagai daerah. Tenun-tenun dari luar Jawa itu semakin cepat. Itu barangkali mungkin di IC kita harus kembangkan tadi hilirisasi pertanian, value added dengan small and unit enterprises dan memasukkan dunia digital. Terakhir masalah stabilitas, stabilitas tentu saja adalah berkaitan dengan stabilitas Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah, stabilitas harga bersama Bu Menteri Keuangan, stabilitas makroekonomi. Tugas kami adalah untuk menjaga stabilitas dan itu sebagai kontribusi untuk stabilitas ekonomi dan negara kita supaya lebih baik. Itu yang barangkali yang harus kita naikkan. Ini ada pertanyaan kebijakan-kebijakan untuk mendorong kemampuan UMKM. Jangan menghadapi gempuran digital. UMKM kita harus kita digitalkan. Ini dari pertanyaan dari Ambon. Justru UMKM kita itu kita digitalkan. Jangan dipisahkan. UMKM kita adalah digital. Dan itulah kenapa di BI sangat banyak sekali kita mengembangkan UMKM kita. Batik yang saya pakai ini adalah batik dari Sumatera yang pewarnaannya dengan alam, bahkan ini dengan tanah liat lah, seperti itu warna-warna itu. 46 kantor-kantor kami mengembangkan UMKM tidak hanya untuk value added-nya tapi juga dengan UMKM, bahkan kita masukkan digital. Jadi itu yang harus kita lakukan, mengembangkan UMKM itu adalah wastra, value added, nilai tambah, dan itu adalah dengan memasarkan melalui digital, tapi jangan dimasukkan dengan marketplace ya. Kalau UMKM kita harus dimasukkan itu ya, batik besurek Bu Retno dari Bengkulu itu jangan dimasukkan marketplace, tapi dengan social commerce, dengan Instagram, dan itu harus value added, harus wastranya, nilai tambahnya di sana, harganya mahal. Harganya harus mahal. Jangan mass production kalau UMKM ya. Kalau yang itu ya wasra-wasra itu jangan produksi massal, tapi harus lebih kepada yang kita sebut adalah bukan marketplace tapi commercial commerce yang dari Instagram dan segala macam. Itu yang harus kita marketnya adalah dengan seperti itu. Pak Anggito, kalau di Jogja itu 24 hours dulu kita nongkrong ya, beli kopi ya. Sekarang pakai HP beli kopi. Pak Anggito nggak minum kopi ya. Kalau biasanya kalau malam lagi ngeflut gitu kan, pengen gitu bandrek, nanti tinggal HP bandreknya datang lah. Dan membayarnya pakai kris, pakai BI Fast. Itu yang barangkali dunia sekarang adalah seperti itu. Sekali lagi terima kasih ini kepada seluruh pengurus pusat, pengurus daerah. 3 pesan. 1, yuk semakin ABG. 2, mari kita dukung ekonomi kita. 1 tadi, hilirisasi termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, terus kemudian digitalisasi dan juga ekonomi inklusi dan hijau. Yang ketiga, mari Bu Retno sudah ngundang. Bengkulu. Ayo yang belum pesan hotel sekarang. Yang belum pesan tiket sekarang. Bu Retno akan menunggu kita, dan kemarin pengurus pusat sudah rapat, kita sudah siap. Mari, kalau Pak Anggito dan kawan, banjirilah, datanglah, hadirilah sidang pleno ke-23 di Bengkulu pertengahan September. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita. IC semakin berperan penting ekonomi nasional dan di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur, luar biasa. Mari kita berikan aplaus virtual Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dan dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus IC cabang dan diskusi publik pada hari ini.
Semoga acara pelantikan pengurus IC cabang dan diskusi publik pada hari ini dapat memberikan insight baru terkait perekonomian di Indonesia serta menambah rasa kekeluargaan di antara keluarga besar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Kami selaku MC beserta segenap panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Kami mohon izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Selamat. Sampai ketemu Bengkulu ya. Sampai ketemu di Bengkulu. Sampai ketemu di Bengkulu. Ya, siap di Bengkulu. Kedatangan pada hari ini. Terima kasih semua. Terima Mohon kasih. pamit ya Pak Ketua. Selamat. Selanjutnya nanti akan kita undang lagi untuk rapat penyusunan program. Ya. Jadi nanti kita akan rapat penyusunan program. Terima kasih semuanya. Pamit. Salam. Pamit Pak Ferry. Assalamualaikum. Pamit semuanya. Kemungkinan nanti di OJK. Terima kasih Pak Eko. Kalau bisa ada. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto terus langsung bisa meninggalkan. Terima kasih juga. Plus untuk teman-teman BI ya. Pak Herman.